Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, 039, kok bisa? Dia menatap kosong. Mayat-mayat ini semuanya adalah orc raksasa. Berbeda dengan orc biasa, mereka memiliki kulit merah dan taring yang ramping, sehingga sangat mudah dikenali. 039. Bagaimana tim Sun Kijun mengalahkan begitu banyak orc raksasa? 039. Tidak hanya itu, orang mati bahkan tidak muncul. Tentunya jika yang mati benar-benar muncul, tim Raiding tidak akan terus maju melainkan mundur. 039. Mungkinkah saya terlalu meremehkan pemburu level A dan level B? 039. Mungkin begitu. Melihat sekeliling pemandangan, pertempuran ini tampaknya menjadi penghancuran sepihak. Hanya ini, 039. Chahein menemukan sesuatu yang aneh dan membungkuk untuk memeriksa mayat itu. Kemudian matanya melebar. Berdiri, dia mulai dengan cepat memeriksa mayat lainnya satu persatu. 039, di sini dan di sini, 039. Keraguan berangsur-angsur berubah menjadi keyakinan. 039, mengapa? Sesuatu seperti ini terjadi. Hampir semua mayat orc raksasa memiliki tanda-tanda telah dipukul dengan senjata pendek dan tajam. 039, meskipun tidak cukup untuk membunuh dengan satu pukulan 039. Tapi dia merasakan paksaan yang cukup untuk menekan aksi para orc raksasa. Pemburu lain hanya memakan apa yang diberikan kepada mereka. Itu tidak berbeda dengan seorang pemburu yang membantai 20 orc raksasa. Hanya 2 yang terbunuh dengan cara lain. Salah satunya dipenggal paksa, dan yang lainnya diremukan sampai mati dengan benda tumpul. 039. Lalu, semua orc kecuali mereka berdua dimasukkan ke dalam keadaan hampir mati oleh seseorang? Apa itu mungkin? Bahkan jika dia sangat percaya diri dengan kecepatannya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat melakukan hal yang sama dalam situasi yang sama. Sejauh yang dia tahu, tidak ada pemburu-pembunuh di tim Sun Kijun yang menggunakan pisau atau belati pendek. 039. Belati? 039. Pada saat ini, sebuah adegan muncul di benaknya. Orang yang berdiri di depan ruang bos kemarin. Saat itu, tangan Cheng Jinwoo jelas sedang memegang sesuatu. 039. Mungkinkah pria itu? 039. Ketika dia memikirkan hal ini, dia langsung menoleh ke arah penjara bawah tanah. Ekspresi Chahein membeku. Di kedalaman penjara bawah tanah, ada gelombang kekuatan sihir yang kuat yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah kejutan kekuatan sihir. Bahkan udara sedikit bergetar. 039, tidak, 039. Chahein menggigit bibir bawahnya. Jika bos pamungkas memiliki kekuatan magi seperti itu, maka tim Sun Kijun pasti akan musnah. Dia dengan cepat berlari menuju ruang bos. Bab 90 Alam Para Raja. Keluar. Dengan kata-kata ini sebagai awal, pertempuran dimulai. Hancur satu persatu. Dibandingkan dengan gelombang kekuatan sihir yang diluncurkan dari penyihir, gelombang yang lebih kuat mulai menyebar ke sekitarnya. Namun perubahan tidak berhenti di situ. Sambil melepaskan kekuatan sihir, bayangan di kaki Seong Jinwoo mulai melonjak. Area bayangan menutupi tanah dengan kecepatan yang mencengangkan, seolah-olah tinta hitam telah terciprat ke tanah. Kuat? Apa? Apa yang terjadi? Para pemburu di tim Sun Kijun menyaksikan dengan takjub saat bayang-bayang terbang melewati kaki mereka. Bagaimana saya harus menjelaskan situasi saat ini? Bahkan pemburu berpengalaman belum pernah melihat situasi saat ini, atau bahkan mendengarnya. Semua orang mulai gemetar. Rasa teror yang membingungkan mulai menguasai mereka. Sun Kijun yang sedang berbaring di lantai menatap Cheng Jinwoo juga gemetar tanpa henti. 039. Apa yang ingin kamu lakukan? Seolah menjawab pertanyaan Sun Kijun, saat bayangan menutupi seluruh lantai ruangan bos. Shualalala. Bayangan mulai berkedip, dan tentara berbaju hitam muncul di depan mereka satu persatu. Gunakan keterampilan Domain Raja. Prajurit bayangan yang bertarung di bawah bayangan Kastor akan memiliki kemampuan 50% lebih banyak. Cheng Jinwoo tersenyum sedikit. 039, tidak buruk.
Ini adalah keterampilan khusus pekerjaan baru yang saya pelajari setelah saya mencapai level 70 di Castlevania. Saya bisa merasakan bahwa tentara bayangan jauh lebih kuat. Cheng Jinwoo menunjukkan senyum puas. 50 prajurit bayangan yang dipanggil mengelilingi Seong Jinwoo seolah melindunginya. Batuk, batukku. Aduh. Para prajurit or raksasa yang dikenal karena keberaniannya mulai mundur selangkah demi selangkah karena paksaan yang dibawa oleh Cheng Jinwoo dan pasukannya. Beast, para ork mundur. Apa yang sedang terjadi? Para pemburu gemetar berulang kali melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya ini, dan pada saat yang sama mereka seperti melihat secercah cahaya. Kamu juga merasakannya? Quote, itu benar. Apakah ini nyata? Pemburu sihir yang peka terhadap sihir tidak memiliki cara untuk menenangkan detak jantung mereka yang keras. Kekuatan sihir yang luar biasa dicurahkan dari apa yang disebut porter erang. 039. Tidak, apakah ini benar-benar ajaib? 039. 039. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sihir yang lebih mengerikan daripada penyihir or raksasa? Paksaan yang dibawa oleh kekuatan sihir di ruang bos bahkan membuat para pemburu sulit bernapas. Pada saat yang sama, mereka lega karena kekuatan seperti itu tidak datang dari musuh. Sebaliknya, ada ketegangan di antara para or raksasa dengan segera. Dengan munculnya prajurit bayangan, celah menyempit dari 150 menjadi 50 menjadi 150. Selain itu, 50 tidak hanya mewakili 50 orang biasa. Sebaliknya, itu tidak dapat diukur dengan angka, dan sangat kuat melampaui batas. Seolah mencoba membuktikan fakta ini, Cheng Jinwoo bergegas keluar lebih dulu. Melihat ini, penyihir itu langsung berteriak. Tunggu apa lagi? Singkirkan dia segera. Mendengar gemuruh dengan kekuatan magis, para or raksasa mengangkat senjatanya sambil berteriak aneh. Ahahaha. Desir, 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 desir. Ranah raja hanya tersedia untuk prajurit bayangan. Namun, meski tanpa peningkatan nilai kemampuan, Seong Jinwoo menunjukkan dimensi kekuatan yang sama sekali berbeda. Ming Batuk, Ming. Or raksasa berteriak satu demi satu. Mayat or raksasa yang ditebas oleh dua pisau pendek Cheng Jinwoo berdarah. Pergerakannya begitu cepat sehingga di mata pemburu kelas 1, hanya bayangan yang tersisa. Quote, itu benar, sama seperti wakil ketua. Judul Chahein adalah penari. Karena dia biasanya sangat pendiam, begitu dia memasuki kondisi bertarung, dia menjadi sensitif seperti melakukan tarian cepat. Meski para pihak merasa malu dan melarangnya, sehingga sebutan itu tidak tersebar, namun masih sering disebut-sebut. Sekarang, seorang porter menunjukkan kinerja yang setara, tidak, bahkan lebih kuat dari Chahein. Jika Chahein sedang menari, maka porter ini seperti badai, dia menjadi pusat badai dan menghancurkan monster. Wuhu! Performa prajurit bayangan juga sangat bagus. Saat tank yang menjadi pemimpin beruang es mengambil langkah, tentara bayangan melancarkan serangan. Raja Ain bergegas keluar sebagai garda depan. Seperti biasa, sebelum memasuki pertempuran, Raja Ain membusungkan dadanya dan meraung. Ho 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 ho. Raja Ain menggunakan 039, keterampilan, jebakan provokatif 039. Karena resistensi target terlalu tinggi, perangkap provokatif tidak valid. Setelah menyadari bahwa keahliannya telah gagal, Ain berteriak dengan marah, lalu mulai menghancurkan para or raksasa dengan palu yang berat. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.